Sebuah pintu air yang dibangun era kolonial Belanda sejak tahun 1926 berlokasi di sebuah desa, tepatnya di Dusun Doyo, Desa Turi Pinggir, Kecamatan Megalu, Jombang. Pintu air yang berguna untuk mengalirkan air di area persawahan yang letaknya berada di seputaran Sungai Brantas. Karena daerah yang dekat dengan Sungai Brantas merupakan daerah pertanian yang mana selalu membutuhkan air untuk menunjang tumbuhnya komoditi pertanian yang telah dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Namun, bangunan yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Bok Mata Tiga memiliki aura mistis yang sangat kental. Bangunan semakin terlihat menyeramkan karena kondisi yang sudah rusak dan terbengkalai. Banyaknya rumput-rumput yang menutupi area bangunan semakin membuat orang takut untuk melewati. Di dalam bangunan terdapat sebuah kereta lori pengangkut tebu di era zaman dahulu yang juga rusak dan dipenuhi dengan rumput. Samsudin menyebutkan banyak cerita mistis yang beredar di kalangan masyarakat. Bahkan ada sosok-sosok misterius yang sering menampakkan diri di hari-hari tertentu. Kalau cerita misterius memang sangat banyak yang beredar di bangunan tua, ujar Samsudin selaku warga sekitar. Konon warga sekitar ada yang pernah melihat sosok menyerupai wanita cantik yang hilang dengan tiba-tiba. Adapun sosok yang bisa berjalan di atas sungai. Selain itu, ada juga menampakkan wujud sosok bertubuh besar yang juga sering dijumpai warga di sekitar lokasi bangunan. Tim ekspedisi Kompas Misteri akan mengupas sebuah misteri Dam Turi Pinggir. Malam telah tiba, disambut dengan hujan. Perjalanan menuju lokasi, tim harus melewati jalan yang penuh rintangan. Melewati jalan tanggul yang hanya bisa dilalui satu kendaraan. Melewati jembatan-jembatan sempit tak menggoyahkan tim untuk tetap menuju lokasi.
Setelah beberapa jam telah dilalui, sampailah dalam lokasi. Sembari menunggu reda sambil menemui warga sekitar yang sudah tim dapatkan di siang hari untuk menjadi narasumber. Tim Kompas Misteri memulai mengupas ada apa aja selama ini yang ada di lokasi, dan dahulu pernah ada cerita apa di tempat ini. Ikutin terus Kompas Misteri mengupas cerita horor dan mistis metafisik. Samsudin, warga sini. Tempat ini dibilang angker, ya angker. Biasanya itu sering ada muncul penampakan di perapatan sini. Kalau malam Jumat ada sosok perempuan pas waktu hujan rintik-rintik. Waktu dulu lewat sini itu ada seorang perempuan, dia itu berdiri di pertigaan. Waktu aku dekatin nggak ada lagi, bilang pokoknya lah tempat sini itu angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita Kompas Misteri. Yang ke berapa ini partnya ya? Ketujuh. Insya Allah ketujuh. Ketujuh ya teman-teman ya. Dan sekarang benar-benar spesial mendatangin di kota kelahiran saya sendiri, yaitu Jombang. Sebenarnya saya nggak mau untuk Eksplor di sini ya? ataupun mengupas ada di daerah saya sendiri biar terlihat aman-aman saja. Tapi dari banyaknya teman-teman pengen saya mengupas sebuah tempat atau yang dibilang apa nih ya, jam atau iya, tempat jam, untuk mengatur debit air. Oke. Kayaknya kita nggak usah lama-lama deh. Boleh? Saya juga penasaran seperti apa sih. Oke, buat teman-teman semua, jika kalian suka dengan siaran seperti ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan share. Dan hanya sekedar mengingatkan buat kalian yang muslim yang belum sholat, kalian sholat dulu sebelum nonton video ini. Oke? Enaknya kita mengupas di sini apa langsung ke bangunan-bangunan? Ke bangunan aja Mas Bolang, karena di sini dengar suara air ya. Iya. Kita nggak bisa fokus juga untuk ngobrol-ngobrol. Kalau dilihat-lihat, Bang Beci, ini pernah ada kejadian hal-hal yang negatif nggak? Saya lihat dari mata batin saya itu enggak ada Mas Bolang. Hanya untuk cerita ya. Ceritanya di sini itu bukan negatif, cuman lebih mengarah itu semangat, nanti ada pesan-pesan moral buat kita. Nanti semangat dari para warga di sini dulunya. Itu buat pesan moral buat untuk kita nantinya. Ada nanti soalnya ada kisah yang digali ya. Oke. Kita ke mana dulu? Boleh ke sana. Tapi kalau untuk bangunan yang di sini tuh kayak yang baru ya? Iya, ini ya bukan yang baru. Yang lama ada di sana. Sebenarnya pesan-pesan dari yang disampaikan Pak apa nih? Jadi gini Mas Bolang, dulu ini memang ini kan bangunan dari era Belanda kan ya. Ada beberapa orang Belanda ini yang pro ke kita. Pro ke pribumi? Iya, pro ke kita, yang sama warga juga hubungannya juga harmonis. Juga sini mereka ini ingin membangun apa ya, sebuah kemakmuran desa gitu loh di sini. Jadi beda ya, orang-orang kolonial Belanda ada yang pro dan kontra, tapi yang di sini khususnya untuk area sini ya, apalagi Jombang ya, itu lebih banyak yang pro gitu Mas Bolang, karena memang saya lihat di sini tuh banyak jawara, waktu dulu itu jawara juga banyak santri gitu yang saya lihat di situ. Hanya ini kan bangunan ini berdiri di tahun 1926. Ya, jadi kebarengan ada suatu organisasi juga bangun di Jombang sini.
Itu. Tapi kalau cerita-cerita dari dulu itu setiap pembangunan era kolonial Belanda kebanyakan tuh Makan korban kan iya, seperti makan itu kan. korban. Nah, ini kan yang harus diluruskan juga toh. Enggak semua warga Belanda itu ke sini itu mungkin awalnya niatnya untuk menjajah pribumi kita. Cuman ini kan bangunan berdiri ini kan di akhir-akhir pemerintahan Belanda, Hindia Belanda juga tah. Jadi mungkin di area lain yang masih ada yang pro kontra, ada banyak kontranya, tapi di Jombang ini lebih ke pronya. Karena kebanyakan ya saya bilang tadi di sini nih banyak jawara. jawarannya, pemudanya, masyarakatnya itu kuat. Seperti apa ya yang saya bilang itu seperti organisasinya itu kuat gitu loh Mas Bolang. Gitu. Jadi mereka ini ingin berbondong-bondong membangun pengairan untuk desa-desa yang dihuni yang yang dimasuk apa namanya ya? Di kalangan pemerintahan si kolonial Belanda ini tadi. Yang apa yang namanya suatu organisasi itu tadi. Jadi dibukakanlah pintu air ini untuk mengalir desa si A, si B dan si C gitu. Tapi nggak ada penindasan waktu itu. Nggak ada, tapi nanti ada yang dibahas lagi. Oh, oke. Ada Oke. gitu. Kan rumor cerita dari penjajahan kolonial Belanda kan udah terbilang Iya, ekstrim kan ya, lebih ekstrim, ke banyak penjajahan penindasan gitu kan ya. Itu yang saya lihat ya. Entah itu benar atau tidaknya kan ini kan dari pengetahuan saya sendiri. benar. Itu auranya memang di sini itu lebih ke positifnya gitu Mas Bolang. Nggak ada yang Positif ya. iya sifatnya untuk apalah pembunuhan dan lain-lain. Nggak ada. Itu enggak ada. Cuman ada perjuangan Mm-mm. dari beliau-beliau pendahulu-pendahulu kita ini yang harus dikupas lah sini, ada pesan-pesan lah katakan seperti itu. Itu. Ini bangunannya nih. Ini ada bangunan dua. Kita yang ke satu ini apa yang sini dulu? Kalau bisa nyetain ini dulu, ini dipakai apa nih? Ini sepertinya sih saya ini kantor untuk mengontrol debit air Mas Bolang. Mengontrol Debit air. debit air Debit air itu ketika air itu naik atau turunnya kebetulan lewat sini gitu. Jadi ada kayak hanya untuk semacam kantor. temperatur gitu. Iya, karena memang beberapa tahun sudah kosong. Akhirnya ya mau nggak mau memang bangunan kalau sudah kosong itu pasti dihuni makhluk-makhluk astral Mas Bolang gitu. Itulah yang kadang dibilang tadi Mas tadi itu banyak yang mengganggu warga. Itu semuanya pendatang bukan memang penghuni sini. Oh. Gitu di sini. Tapi rumor ini ya, Iya. sebelum tadi ke sini Betul. sempat dapat omongan juga dari tim kalau warga sekitar menyampaikan apa benar di sini tuh kayak semacam sarangnya kuntilanak. Iya Mas Bolang. Itu tadi saya bilang lebih banyak pendatang karena ini kan disakralkan ya, banyak orang yang bilang oh ini banyak kuntilanak, ini banyak kuntilanak. Akhirnya ya itu tadi karena omongan dari suatu doa juga ya. Dan tempat ini juga disakralkan sama orang-orang sini. Jarang dihuni sama manusia, ya mau nggak mau mereka menetap di sini. Dan lebih banyak emang sosoknya di sini perempuan. Karena lebih sering mengganggu orang-orang mancing ini Mas Bolang saya lihat di sini. Usil itu. Iya, usil. Itu. Kalau sampai fatal tuh ada ya? Tidak ada, saya lihat tidak ada. Cuman ada beberapa, saya lihat di tahun ke belakang itu ngeri-ngeri sedap ada cerita di sini. Cuman kalau dicerita di sini nggak enak, lebih ke sana lagi. Pas di lokasinya. Oke. Pas di lokasinya gitu. Kalau di sini lebih ke kantor ya Mas Bolang ya. Kantornya. Terus saya bilang untuk sejarahnya hanya yang sebatas saya bilang tadi itu. Itu. Untuk masalah mistiknya ya memang benar kata warga memang banyak kuntilanak yang sering mengganggu ya. Cuman untuk area sini, pintu masuk sini sampai ke sini itu masih belum katakan belum benar-benar kerasa kerasa mengganggu kita gitu loh. Hanya sebatas sliver gitu loh. Mungkin kalau lebih ke dalam atau gimana? Kalau ini apa nih? Ini kan ada beberapa apa nih? Besi-besi. Ya, peninggalan ya. Peninggalan untuk mungkin tempat apa? Mesin-mesin yang untuk air itu, dam itu saya juga nggak terlalu paham. Mesinnya Gitu. pompa gitu. Iya. Dan di sini ini saya lihat memang dulunya ada bangunan sebenarnya Mas Bolang di sini. Cuman nggak tahu ya. Mungkin udah dihancurkan sama warga.
Itu ada bangunan udah tua sekali. Itu memang udah zaman dulu. Ini tempatnya ada rel pengangkut tebu Mas Bolang. Di sini. Iya, ada rel pengangkut tebu apa ya namanya? Lori. Nah, lori. Apa namanya? Ya, Kereta tebu atau gitu ya? lah. Itu yang dari jalan situ yang di depannya dam gitu. Itu sampai ke jembatan sana. Itu sampai menghubung ke mana? Mojokerto. Sampai Iya. Mojokerto. Lewat Lewat pinggiran pinggiran sungai ada rel itu. Itulah yang dibilang orang mistis sebenarnya ya hal-hal itu tadi Mas Bolang, karena kalau memang di lori itu kan banyak orang jatuh korban ya. Ada yang ambil tebu atau memang orang yang tertindas lori itu tadi. Ada itu ya? Ada, cuma nggak di sini, ada di beberapa sana. Di jalan yang kita mau masuk. Mas Bolang tadi mobilnya mati. Nah, itu tadi ya di situ tempatnya. Kalau dilihat-lihat sih bangunannya kayak apa? Bangunan baru nih ya? Iya Mas Bolang, bangunan baru. Ya kan saya bilang di tahun 1926 itu bangunan sudah ada campur tangan dengan arsitektur bangunan pribumi. Bukan murni bangunan Belanda. Apa yang saya bilang tadi itu, kalau memang full bangunan Belanda, kayak yang di rumah-rumah Belanda sebelumnya kita explore, itu memang full memang bangunan dari Belanda. Karena ini tadi yang saya bilang banyak campur tangan, ide-ide dari masyarakat sini. Berdirilah sebuah bangunan ini dan berdirilah sebuah bendungan itu tadi. Gitu. Memang mitosnya sih dulunya ya ada warga-warga, mungkin saya pernah dengar ini ada ular yang besar dan lain-lain. Kalau di mana-mana namanya sungai itu pasti ada ular. Pasti ada ular. Kalau di sini emang ada? Nggak ada. Ada yang diberikan satunya. Ada yang dikeramatkan. Oh, yang dam karet itu? Iya, itu. Nah, di sini lebih ke makhluk halus yang suka usil, dia ke jalan. Nah, cuman ada pesen yang di sini itu bangunan ini kan memang sekarang rapuh ya. Tapi ya, Mbok, ini lah ada pesannya beliau-beliau ini, Mbok dirawat lagi. Karena nggak ada dam ini, bakal nggak ada perairan di masa sekarang. Gitu loh. Jadi jangan dilihat angkernya tempat ini, tapi lihatlah histori sejarahnya para pendahulu kita itu bangun sini, gitu loh. Ini yang disampaikan penghuni sini, gitu. Itu sosok apa itu yang menyampaikan? Saya lebih melihat itu sosok-sosok jawara-jawara gitu Mas Bolang. Jadi korin-korinnya beliau-beliau dia. Yang menyampaikan. Jadi banyak yang menimbulkan pro kontra juga, yang banyak di sini itu kadang ada yang bilang ya penindasan dan lain-lain. Itu tidak ada Mas Bolang. Adapun di tahun setelah Belanda itu pulang, di sekitar lebih ke 20 tahun bangunan ini berdiri, itulah yang saya mau ceritakan bagaimana bangunan ini kosong. Jadi kenapa sih bangunan ini kosong? Ketika di tahun 1942 atau 43 mau menjelang kemerdekaan? Bukan. Ketika Jepang itu datang. Nah, mereka ini warga di sini berbondong-bondong untuk menyelamatkan tanah Jombang ini tadi Mas Bolang. Jadi mungkin ya kalau memang Jepang itu gimana ya? Kalau sama orang pribumi kita kan kejamnya banget, lebih dari kejam daripada Belanda, ya kan? Akhirnya mereka itu lebih menyelamatkan ke anak istri, keluarga gitu. Akhirnya mereka penduduk asli orang Jombang ini lebih ke pindah ke Kediri. Dulu ini saya lihat ya lebih ke Kediri dan akhirnya ini terbengkalai. Tempat-tempat ini. Jadi banyak warga-warga pendatang ke sini yang mensakralkan tempat ini. Padahal kalau dibilang historinya benar-benar memperjuangkan tempat ini gitu loh Mas Bolang. Gitu. Jadi ada pertumpahan darah ada ketika zaman 1940-an lah. Gitu. Masih ada itu sesudah Belanda ya? Sesudah Belanda pulang. Dan waktu itu Belanda ke sini, yang saya bilang tadi saya ulangi di sini. Itu kebetulan waktu yang Belanda menghuni sini itu pro kepada pemerintah kita. Itu. Dan saya lihat di sini sudah beragama Islam Mas Bolang. Yang Belandanya? Iya, yang Belanda gitu. Di mereka lebih itu kan Belanda kan juga banyak. Banyak. Cuman untuk yang daerah sini saya bilang lebih kepingin gini loh, memuliakan penduduk sini, anak cucu-cucunya mereka itu biar ini loh ada peninggalan ini. Jadi jasa-jasanya yang pendahulu kita itu biar dikenang. Tapi bukan disakralkan lah. Itulah yang kadang
para beliau-beliau itu mengusik dan lain-lain, sebenarnya nggak mengusik, pengen ngobrol, tapi kan harus ada orang yang benar-benar tahu yang bisa kenal saya sama beliau. Mungkin Gitu. nanti ada yang pengen ngobrol. Tuh. Tapi aku barusan denger kayak suara perempuan gak sih? Ya, ada suara perempuan tertawa. Beda ya kalau biasanya di tempat ini juga pelajaran Mas Bolang. Kalau di tempat lain-lain kadang orang kan lihat kuntilanak itu suka menangis dan itu bukan Mas Bolang. Kalau kuntilanak itu sukanya ketawa, nggak pernah nangis dia itu. Ketawa aja ya. Semakin suara itu jauh, itu kuntilanaknya itu dekat kita. Deket ya? Kalau dengar tertawanya itu dekat, mereka itu jauh. Jauh. Kalau memang di sini ya, ini ngobrol masa sekarang ya. Di sekarang ini memang kita sudah didatangi untuk beberapa sosok kuntilanak itu ada. Sekarang ya. Karena ya di sini kan semuanya cowok, mereka kan sukanya sama cowok-cowok gini. Iya. Umi untuk kita komunikasi sama yang khorin itu tadi, suruh mau masuk ke raga itu nggak mau sebenarnya. Malah lebih interaksinya ke kuntilanak ini, pingin ada sesuatu yang mau disampaikan tak apa ya. Tapi kalau untuk jawar-jawaran nggak mau ya? Nggak mau. Bendungan dam, tapi Dam. sedikit aneh ya. Jalannya harus lewatin kayak gimana gitu. Ini dulu kan juga bekas sungai juga tuh Mas Bolang. Oh. Sungai itu sekarang kan besar, dulu lebih besar. Dulu. Iya. Oh, jalannya licin ini, Bang BC. Teman-teman habis kejegur ini. Kalau di sini menurut Bang BC sendiri ada aura Negatif Bang Bolang kalau yang di sini. negatif. Iya, karena memang kan sudah dekat dengan air. Heeh. Jadi banyak sosok-sosok astral yang menyerupai hewan ya. Itu banyak ya. Apa tuh? Berbentuk apa tuh? Banyak Mas Bolang, ada yang bentuk seperti apa ya, kalau kadang dibuat orang-orang bantengan, banteng sapi, terus Merinding apa? ada juga sosok ular itu ada di sini. Banteng sapi. Kayak orang yang dibuat bantengannya banteng ya, kayak kerbau gitu loh, kayak kerbau. Tapi culanya itu di sini loh, di ini loh, Di depan. ya di depan gini loh. Itu banyak di sini, sama ular yang ada di sini. Itu siluman ya? Iya, Siluman. siluman. Mereka nggak mau sampai naik ke sini tuh nggak mau. Yang habitatnya dia di sini, Di kali ya. di sungai situ. Hanya kadang orang mancing atau gimana, mancing jaga keselamatan, sering baca doa. Dan beliau kan ngikut, ada orang mancing ngikut, kadang anak-anak kecilnya yang di rumah bisa nangis ya, itu kan ulah-ulah mereka itu. Ulah ini. Iya, apa namanya, sawan ya, kalau orang Jawa bilang ya sawan. Aku dengar suara lagi. Ada suara apa ya? Raungan. Hah? Kayak suara orang ngaum. Iya. Gak apa-apa. Dia kita bahas agak ke sana juga. Hah? Enak. Agak sedikit kalau untuk apa ya, mengupas di Indoor indoor di pengairan sama outdoor di, beda ya. di air tuh Lebih kayak- enak di indoor di bangunan ya. Hmm. Kalau di outdoor itu kan kita juga dikelilingi mereka lebih banyak. Heeh. Dan kekuatan apa ya nama, bukan kekuatan, tingkatan kan mereka itu kan tingkatan tuh Mas Bolang. Heeh. Kayak di rumah-rumahan itu kan saya bilang ada jin biasa. Kalau yang di sini kan memang udah nggak pernah berinteraksi sama manusia. Gluduk lagi. Ya, Apa nama bahasa Indonesianya gluduk? Petir. petir. Nah, di sini Mas Bolang. Dulunya di sini tuh ada apa ya? Seperti itu rel yang saya bilang itu, Heeh. rel kalori itu. Roli. Kalori. Cuman waktu penjajahan Jepang itu memang ada beberapa Yang masih orang-orang bisa. kita itu mengorbankan nyawa. Orang-orang kita waktu zaman ya Jepang itu, orang-orang kita itu sampai mengorbankan nyawa untuk bersikuku pingin ini tempat kita gitu loh. Heeh. Tetap ya mau diperjuangkan. Makanya kita semua di sini saya minta Al-Fatihahnya dibuat para pendahulu kita di sini. Monggo semuanya nggak Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Amin ya. Jadi gini Mas, saya ketarik itu tadi perjuangan para pendahulu kita Mas Bolang ya. Itu jadi mempertahankan sebuah tanah air itu memang ya saya lihat dari sini itu ada tangisan keluarga yang dikorbankan. Banyak sekali bahwa pengorbanan beliau itu ya. Ya alhamdulillah di zaman sekarang ini kita bisa tim kita bisa ke sini untuk melihat sejarah-sejarah yang di sini. Dan ini pesannya beliau sangat tolong benar-benar kalau bisa dilestarikan tempat ini. Iya, atau bisa dijaga budaya karena ini bukan murni mutlak bangunan untuk kolonial Belanda yang memperkerjakan pribumi kita enggak ya. Bukan gitu. Auranya kan kelihatan lebih adem. Nah, di sini lebih adem. Cuman ada beberapa yang bikin tempat ini angker ya, sosok-sosok itu tadi kuntilan, kan ada kunti ya di depan di dalamnya. Memang tempat kuntilanak yang sebelah sini ini sama yang sana itu beda Mas Bolang. Ini lebih agak agresif, sensitif, agak sensitif sebelah sini. Yang suka jahilnya yang sebelah sini. Sebelah sini dan ada yang di sebelah sana itu ada tiga mulut ya, tiga pintu mulut dam ya. Di sini. Ya karena duduk-duduk di sebelah sini. Saat waktu warga pribumi, orang-orang pribumi itu untuk memperebutkan ya haknya lah itu, haknya. Itu di kawasan sini atau di mana? Sini Mas Bolang, di atas sini, pas di atas sini, Karena kan di sini juga akses untuk jalan kereta tebu. Yang kedua ini akses untuk pengairan di warga-warganya gitu. Akhirnya entah itu terbengkalai lama ya, udah lama nggak diurusin sama warga sini ya, akhirnya jadi seperti ini. Padahal kalau dilihat korek lagi sejarahnya, ini bangunan sangat ada mengandung sesuatu yang bermakna. Iya, ada buat semangat kita lah gitu, ada pesan-pesan moral gitu loh. Ada ngerti. Karena memang di Jombang ini, khususnya di Jombang itu banyak, dulunya memang banyak pencipta santri ya Mas Bolang ya. Jawara santri kuat, jadi kuat. Jadi saya bilang di Jombang ini beda sama Mojokerto dan lain-lain. Bangunan Belanda lebih menguasai di sana. Kalau di sini kekompakan para beliau-beliau pejuang-pejuang kita itu benar-benar bisa membentengi. Mungkin ketika lengah ada. Kita kan sudah euforia ya. Euforia, Belanda sudah pulang ya kan, kita udah euforia pasti kita udah menang. Nah tiba-tiba Jepang dengan membombardir lah katakannya dengan koloni-koloninya seperti banyak lah banyak koloni ya, ingin merebut kembali. Kita lengah ya ini jadi seperti ini. Mungkin dari kita banyak belajar lah Mas Bolang dari pendahulu kita. Tapi mereka nggak mau untuk memberikan satu interaksi, tetap gimana? Untuk yang penghuninya sini ya coba ya kalau memang mau ya interaksi ya, coba bismillah ya, coba nggak mau saya di sini, maunya di atas beliau. Nggak mau ya, dia nggak mau di arah sini. Takut? Iya. Ini yang kunti suka jahil itu nggak mau di sini. Kalau mau interaksi di atas saja. Cepat sini ya. Gimana? Monggo. Sekalian mau lihat di atas. Monggo. Hati-hati jalannya. Di sini Bang Boji? Iya, di bawah saja Mas Bolang, karena ini saya takut ya kalau ada sesuatu, takutnya kayak di atas nih jatuh ke sana. Kalau di sana takutnya lari ke air, itu loh saya takutkan itu. Karena ini kan sungai-sungai besar, kita juga harus mikir keamanan juga tuh. Tapi aku kok belum lihat ini ya, ada kalau di ini dulunya kan ada tulisan 1926 ya? Iya. Monggo, coba masuk bisa dah? Nggak bisa. Apa udah dihancurin? Nggak ada orang masuk sama sekali mungkin. Maksudnya udah rapuh. Iya. Kita coba ke sini Bang Boji. Mungkin
Kemana dia? Sebentar Mas Bolang. Suka usil tapi suka lari-larian. Saya juga mikir ini Mas Bolang. Ini mereka bisa ditarik, ngumpul itu bisa ditarik. Cuma saya juga mikir, posisinya ini tempat ini kecil Mas Bolang. Ya bismillah ya, coba aja ya komunikasi. Emang kok ke sana dulu Mas Bolang? Kita lihat Iya, dulu. heeh. Wah ini banyak yang mau masuk milih dulu ya Bolang. Ini sukanya Mas Bolang ini ya nanti ya. Apa tuh? Ya cewek-cewek kan? Apa ya? Ini sukanya Mas Bolang ini cewek-cewek ini. Nanti kalau ditanya, tanya aja punya pacar apa belum gitu ya. Ceweknya. Iya, ceweknya. Bismillah. Wah ini mic-nya nih. Bisa salam nggak nih? Assalamualaikum. Ini aja Mas Bolang. Mas Bolang aja yang tanya-tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang suka ngintip-ngintip di sini ya? Iya enggak? Tes. Apa tuh? Mbak Ayu, bisa duduk Mbak Ayu? Enggak bisa ngomong ini. Hah? Bisa. Mbak Ayu bisa ngomong enggak? Bisa. Duduk ya. Duduk ya. Enggak mau duduk ya. Duduk ya. Ini ngapain tangannya kayak gini nih? Sini kamera satu ini. Kamu kok loyo toh? Kenapa? Ngomong yang jelas. Namanya siapa? Kamu ini nangis apa ketawa sih? Nangis. Kenapa nangis? Hah? Pengen dapet cowok. Pengen dapet cowok. Kamu nggak punya cowok? Kamu mau sama itu? Tuh. Mau sama itu tuh? Nggak mau. Sama siapa? Oh sama ini. Sama ini yang punya ini. Kenapa milih dia? Ganteng. Ganteng. Oh, kalah ganteng aku. Kamu tinggalnya di mana? Di tempat ini. Kamu yang suka usil ya sama orang-orang ya? Ya. Hanya Lewat. Suka usil. Nama kamu siapa sih? Nama kamu siapa? Nah katanya mau dapat cowok. Ganjen nih. Ganjen. Ngelu ya, ngelu sampai rumah. Ikut sampai rumah ya. Biasanya ikut sampai rumah ya? Terus kalau kamu udah di rumah ngapain? Biasanya ngapain? Tuil.
ngapain gini-gini? Duil. Apa yang kamu duil? Hah? Kurang ajar kamu ya. Iya, kurang ajar kamu ya. Ini duil apa sih duil gini? Kamu udah lama tinggal di sini. Berarti setiap orang yang lewat sini kamu gangguin terus. Jenenge siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Cinta. Oh, Cinta. Meneh. Waduh. Loh, Dek ini di sini yang paling jahat siapa? Di bangunan ini. Apa wujudnya? Cewek. Enggak mau. Cewek. Itu yang paling berkuasa. Bukan. Jahil. Jahat. Putih apa merah? Merah. Oh, Kamu gak jahat ah? itu yang merah, yang jahat. Terus yang paling berkuasa di sini di bawah. Sosok apa itu? Banyak. Sosok banyak. Udah ya? Ikut. Ikut siapa? Ikut aja kalau mau. Dia juga jomblo, ikut aja. Jomblo ikutin aja ya. Bener. Ya. Kamu biasanya kalau ngikutin orang ke rumah, terus di rumah ngapain kamu? Ya tuil-tuil doang. Kamu yang suka jahilin anaknya apa bukan? Anaknya yang nangis-nangis. Nangis di mana? Setiap orang yang kesini lewat sini terus anaknya nangis. Banyak yang jahil. Banyak yang jahil. Apa aja yang ada di sini? Sebangsa kamu tuh banyak di sini. Yang lainnya apa? Berani. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut. Takut yang mana? Di mana tuh? Di tempat ini. Itu yang paling berkuasa. Rajanya tahu bukan? Bukan, pemimpinnya di sini. Iya, Dah, pulang. mau pulang. Ikut. Ikut siapa? Kalau mau ikut aja. Jomblo dia, ikut aja ya. Terus nanti malam godain dia ya. Ya, ajak aja mumpung jomblo dia. Nanti masuk mimpinya. Masuk mimpinya ya. Besok tak tanyain ya. Nanti kalau kamu masuk mimpinya dulu, besok tak tanyain ya. Gimana Pak Uce? Bisa komunikasi. Bebas. Joko yo, anu yo, kanan kiri yo. Baterai mencolot. Mau Sini ya? panggil tuh. Ya. Ya. Nanti kalau kenapa gimana? Apa-apa kan ngubur. Jangan. Ayo tunggu. Ikut ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Panji tuh. Oh, modelnya kayak macan. Kingkong apa macan ya? Assalamualaikum. Ya pun kene kabeh.
Di sini saya silaturahmi, Mbah. Kali sinten, Mbah nggih? Prajo Anom. Sampeyan penghuni sing jaga mriki, Mbah? Nggih. Ya. Sing jarine akeh wong sing nyampekno lak tempat iki rumor ceritane paling angker terus kok ganggu nang omah. Iya, Mbah. Yo manungsane dhewe kuwi. Manungsane dhewe. Lah wong-wong iki mancing lho, Mbah. Mancing ning ngerti wayah. Mancing ngerti wayah. Mancing ngerti waktu. Aja syukur. Aja Ngitak bumi kuwi pencilaan. aja syukur ndak bumi penjelaan. Apa Mbah pesen-pesene kanggo wong mancing-mancing, Mbah? Sopan santun tata krama. Awak dhewe urip ning tanah Jawa. Iku kanggo wong mancing, Mbah ya? Kabeh Kanggo kabeh. Tapi biasanya wong sing lewat-lewat kene kok sering diganggu to, Mbah? Penghuni-penghuni iki sing sering ganggu. Aku kan yo ngerti rumore kan teko warga-warga to, Mbah. Wonten apa, Mbah? ora apa-apa. Ki sampean niki wujudnya kaya apa, Mbah? Aku ora ngerti ya, Mbah. Wong aku ngerti. Suarane ra cetha, Mbah. Sing nyeluk iki mau ngerti. Oh, sing nyeluk iki ngerti. Apa Bang Buje? Aneh wujudnya. Wujudnya aneh. Iya. Tengah manusia tengah hewan. Ayo, katanya Hmm. kakinya gitu. Hmm. Ini kebun macan. Lah iki kok tane macan ya. Mbak, ana pesen-pesen kanggo wong warga sekitar kene, Mbah? Iki kan bangunan bangunan kuno. Sampeyan sing manggone nang kene. Dan apa pesen-pesene sampean iki? Bangunan iki mbiyen Heeh. sing bangun ya wong-wongane dhewe. Heeh. Dikepuki. Dikepuki. Penindasan. Udah paksa lah. Karo wong londo. Siapa sing temen, Mbah? Yo Siapa sing temen? yo Iya. Temen gak, Mbah? Lah bojo nyapa, Mbah? Menimbulkan fitnah. Heeh. Lah uloe nang kene nang ndi, Mbah? nang kali. Ning kali. Gak gelem manggon nang kene, Mbah. Iki mbiyen Heeh. dibangun anane iki Heeh. ben iso yen kali iki Heeh. luwih wates Ning kali ning luwih wates langsung dibuat. nang kali Brantas. Akeh enggak korbane biyen, Mbah?
korban tumbale. Korban menungso apa korban hewan, Mbah? Kabeh. Korban menungso ya korban hewan. Piye, Kang Wiji? Kurang komunikasinya. Iso tidak komunikasi. Iki emang asli sing paling gede nang kene? Bukan ya? Ngantor. Hmm. Anu iki ya, berani iki ya. Kurang lega aku. Assalamualaikum. Sing pancet lagi, Mas. Assalamualaikum. Macane iki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Gak ngomong ya? Assalamualaikum. Iki beda mana ya, Mang? Itu sempurna sih. Kula nuwun. Assalamualaikum. Nyapa kowe kabeh? Anji. Astagfirullahaladzim. Sorry guys, kaget aku guys. Mbah, kula nuwun, Mbah. Sing slow nggih, Mbah. Santai, Mbah. Kaget kula saestu, kaget. Ganggu. Ngalih. Anu, Mbah, kula pengen ngerti ya, Mbah. Silaturahmi rene lho, Mbah. Kok kejemumen toh? Sentakan ngene, guys. Wah, tapi luwe takut mana sentane wong wedok lho, guys. Kok ngene iki aku ora wedi kok ya. Ora wedi kok entek suaranya lho, Mbah. Aku wedi mana sentak wong wedok lho, Mbah. Iki wujudnya apa ya? Koyo. Singo. Tutut ya. Kumbang kan nyereng. Heeh, macam-macam. Oh, dengan celapa. Dengan celapa. Tanya aku mau rakok tok, Mbak. Mbah sampean sinten, Mbah? Ngalih. Kok sik ta, Mbah? Wong cita teko kok ngali to, Mbah? Ganggu. Ya aku pengen ngerti loh, Mbah. Oleh apa ora, Mbah? Ngalih. Sing slow nggih, Mbah. Mau tak cekel, Mbah. Modelmu cekel gak gelem weh. Ini kewan-kewan tok angel komunikasi. Ya wis, Mbah, tak ngalih, Mbah, wis. Nang metu, Mbah. Metu dhewe ya. Wis tak ngalih wis. Bisa metu dhewe gak? Ajare ngongkon ngalih nang metu.
Turno. Iya. Nek ngene ya. Yo. Apa, Bo? Wah. Apa kok boy iki lho? Olak rek. Wajar ta? Ikhlas. Lapo? Oh, wes ndak. Oke, teman-teman, mungkin untuk acara Kumas Misteri saya kira sudah cukup ya. Iya. Karena menggali informasi yang lebih jelas itu agak susah juga. Terus yang ditarik pun juga agak sedikit memberontak. Diajak komunikasi pun juga nggak enak. Saya itu. Mungkin untuk penelusuran ataupun mengupas misteri yang ada di Dantret jam bendungan ya, jam turi pinggir Jombang ya teman-teman ya. Saya kira sudah cukup ya untuk itu. Oke, buat semuanya, terima kasih sudah ngikutin perjalanan Kompas Misteri malam ini. Saya Kang Explore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.